Ya pemirsa, aktris model dan mantan istri Baim Wong Paula Verhoeven mendatangi Komisi Yudisial pada Kamis sore kemarin, di mana yang dilakukan Paula ini terkait dengan hasil putusan sidang dengan Baim Wong. Kita simak dulu beritanya berikut ini. Artis, model, dan mantan istri Baim Wong, Paula Verhoeven, mendatangi Komisi Yudisial pada Kamis sore kemarin. Paula mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah memutuskan perkara perceraiannya dengan Baim Wong. Paula tak terima lantaran dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim menyebut dirinya sebagai istri durhaka karena adanya perselingkuhan. Paula pun merasa putusan ini melanggar kode etik lantaran selama dalam persidangan tidak ada bukti soal perselingkuhan yang dilakukannya. Sikap Paula Verhoeven mendatangi Komisi Yudisial menjadi salah satu usaha yang dilakukannya untuk membersihkan nama baiknya. Haruskah putusan cerai Majelis Hakim yang menyebut Paula istri durhaka dan berselingkuh menjadi konsumsi publik? Tim TV One mengabarkan. Baik, pemirsa, ini kasus perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Wong kemudian mencuat menjadi sorotan bukan karena kasus perceraiannya saja, bukan hanya karena mereka ini keduanya selebritis tetapi karena kasus perceraian ini mengakibatkan Paula Verhoeven melaporkan hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut ke Komisi Yudisial karena adanya dugaan pelanggaran etik menurut Paula, karena Paula tidak terima nih putusan ini bocor ke publik yang menuliskan bahwa atau membacakan bahwa ada dugaan perselingkuhan itu terbukti. Ya, betul. Karena ini kan tentunya memberikan efek yang cukup besar, terutama kepada anak-anak dan juga bagaimana Paula sendiri makanya psikologisnya. Makanya untuk membahas pada pagi hari ini kami sudah menghadirkan dua narasumber di studio. Begitu ya, selamat pagi Ibu Neng Juwedah. Selamat pagi Bu Neng, sebagai pakar hukum perkawinan. Iya, betul sekali. Dan juga ada Bu Elsa Sarif. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung mau ke Bu Elsa sebagai praktisi hukum, melihat jalannya sidang selama 6 bulan ya, hampir 6 bulan terkait perceraian antara Baim Wong dan juga Paula. Ada tanggapan ya? Apakah ada yang salah dari sidang ini? Ini baru putusan tingkat pertama ya. Iya. Ya, sebetulnya kan kita sudah mengetahui semuanya, baik lawyer maupun yang bersidang itu semua sidang perkawinan itu, perceraian itu seluruhnya tertutup untuk umum. Tertutup. Jadi hal-hal poin-poin yang menjadi penyebab perkawinan hanyalah mereka yang tahu, mereka yang sedang bersengketa dalam perkawinan itu. Dan itu memang tidak bisa diungkapkan kepada umum. Itu memang pelanggaran hukum sekali kalau diungkapkan. Karena itu bisa perkawinan itu ada anak. Itu anak itu tidak ada namanya bekas ibu dan maupun bekas bapak. Dan itu jangan memberikan gambaran kebencian terhadap anak kepada ibu maupun kepada anak. Justru kita walaupun bercerai, kita mengatakan yang bagus, yang kondusif supaya anak itu merasa ada dua ibu bapaknya, walaupun nanti terpisah setelah dia besar. Oh, bapak ternyata nggak tinggal di sini, ibu nggak tinggal di sini. Tapi dia tinggal sama ibunya atau tinggal dengan bapaknya, itu bisa diatur dan dia bergantian. Dan itu memang tidak merusak kejiwaan dari perkembangan kejiwaan dari anak. Bagaimana juga sih kita bilang ibu kita melakukan sesuatu yang tidak baik, terus apa nggak sedih, nggak hancur anak itu. Itu dia merusak kejiwaan anak. Dan juga sekarang jadi ribut, lapor sana lapor sini, semua orang setiap kali ya namanya wartawan ya,
tentu kan dia mengulang basicnya, berulang-ulang keterangan itu walaupun nanti didinai, tapi tetap juga kan itu diulang namanya pemberitaan. Iya. Artinya tetap bisa dikonsumsi ya untuk anak dari tidak bisa, Paula iya. Taruh anaknya belum nonton, tapi pembantunya nonton. Iya, dan pada akhirnya kalau nanti sudah mengerti, sudah cukup dewasa, nanti tetap bisa diakses informasi itu kan? Terus bisa itu. Dan itu kan sudah dinyatakan tertutup untuk umum, ya harus lakukan lah untuk umum. Saat ini memang marah, penuh kebencian, itu memang haknya mereka. Tetapi ingat anak-anak, misalnya tidak punya anak, misalnya ya, kalau nggak punya anak, minimal kan perempuan ini baik-baik waktu dipinang, jadi istri. Kalau ternyata tidak baik, ya didikan dari suaminya juga tidak baik. Kenapa sampai terjadi itu? Jadi saling introspeksi, karena ini adalah couple, yaitu pasangan yang sejiwa, searah cara berpikirnya. Dan semua apa yang terjadi itu suatu kerahasiaan mereka berdua. Mohon maaf Bu Elsa, kalau sebelum saya ke Bu Neng mau konfirmasi aja. Jadi putusan perceraian itu tidak perlu dipublikasikan seperti ini, harus juga tertutup seperti dengan persidangannya? Tertutup. Baik, kita ke Bu Neng. Bu Neng, apakah langkah Paula melaporkan hakim dengan dugaan pelanggaran etik ke Komisi Yudisial ini sudah tepat dalam kasus ini, Bu? Bismillah, kalau menurut saya hal itu hak dari Paula. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Elsa tadi adalah benar. Karena di dalam setiap persidangan terkait dengan perkawinan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu memang wajib tertutup. Kecuali ketika keputusan, atau itu kalau ini kan penetapan ya, itu memang harus terbuka. Tapi isi dari katakanlah alasan-alasan perceraian dan sebagainya itu tidak boleh dibuka di muka umum. Itu rahasia internal pribadi. Karena kalau saya melihatnya itu adalah, katakanlah tadi Ibu Elsa menyampaikan tentang anak. Ada hak-hak anak di situ untuk tetap dilindungi. Ada hak-hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. Sekalipun ada alasan hukum atau alasan lain untuk demi kepentingan anak, tapi anak itu tidak boleh dipisahkan. Dan tidak boleh tidak diadakan pertemuan. Itu di dalam pasal 59 dari Undang-Undang HAM. Jadi ada hak-hak anak seperti itu. Nah, kalau misalkan katakanlah ada sesuatu hal yang terjadi di dalam rumah tangga, apakah hak dan kewajiban dari masing-masing sudah dijalankan apa belum? Apabila terjadi katakanlah nusyuz atau perbuatan nusyuz, itu tidak hanya istri loh, suami juga bisa nusyuz loh. Durhaka ya? Iya, katakanlah durhaka atau tidak menjalankan kewajibannya seperti itu. Tidak hanya tidak menjalankan kewajibannya. Apabila istri nusyuz atau katakanlah suami nusyuz, itu kan ada solusinya. Nah, apabila istri nusyuz di dalam surah An-Nisa 34 ada 3 tahapan. Pertama, suami itu wajib memberikan nasihat dulu kepada istri. Apabila si itu tetap katakanlah nusyuz, katakanlah tetap membangkang, tetap tidak menjalankan kewajibannya, itu baru boleh pisah tempat tidur, tidak pisah meja makan. Nah, apabila memang masih tetap katakanlah tetap nusyuz atau tetap tidak menjalankan kewajibannya, baru di sini tadribuhunna itu bukan pukulan-pukulan yang menyakitkan, tapi dengan kata-kata yang lebih tegas lagi suami dalam rangka mendidik istri. Nah, apabila istri itu sudah kembali lagi, suami tidak boleh mengungkit-ungkit. Itu di dalam Al-Qur'an, dan itu juga diakomodir oleh pasal 80 dari KHI. Bagaimana kewajiban suami istri? Apakah kewajiban suami itu adalah membimbing istri, melindungi istri, mendidik istri. Nah, kalau nusyuz, nusyuz di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak langsung apalagi sampai dikemukakan di depan umum. Jadi istrinya kewajiban, apakah sudah menjalankan kewajibannya suami kepada istrinya? Katakanlah bimbingannya di bidang agama, perlindungannya dan pendidikannya di bidang agama, memberikan kesempatan kepada kami, kepada perempuan, kepada istri untuk meningkatkan pengetahuan kami di dalam segala bidang kehidupan kepentingan agama, negara dan bangsa. Itu di dalam undang-undang. Nah, di dalam hal ini apabila istri nusyuz ada di dalam pasal 83, memang di sini hak istri terbukti tentunya. Terbukti nusyuz ada di sini, kewajiban suami itu adalah memang katakanlah tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Tapi dalam hal ini tidak berarti harus bercerai.
Berarti bukan alasan utama untuk memutuskan perceraian bahwa bukan alasan utama dalam hal ini. Mungkin itu pilihan dari masing-masing, karena ada alasan-alasan perceraian kan di dalam pasal 39 ayat 2 dari Undang-Undang Perkawinan, pasal 19 DPP nomor 9 tahun 75, pasal 116 dari KHI Komisi Hukum Islam, ada alasan, memang alasan perceraian seperti itu. Baik. Tapi hal ini harus dibuktikan. Nah, dalam hal ini tentunya pembuktian itu harus internal dari dan persidangan itu sendiri wajib tertutup. Itu dikatakan oleh Bu Elsa tadi sebagai pengacara. Masya Allah, saya kenal beliau sudah lama sekali ini. Baik Bu Nay, kalau kita berbicara ini harus dilakukan secara tertutup. Tetapi kan kalau kita mengetahui bagaimana gugatan yang dilayangkan oleh pemohon begitu ya, artinya terkait dengan adanya perselingkuhan, kemudian adanya tidak mengurusi rumah tangga begitu. Walaupun tidak dikatakan dalam tanda kutip bocor ya, hasilnya ketika hakim mengabulkan gugatan pemohon, artinya kan mungkin publik juga sudah mengetahui bahwa oh, hakim ternyata membenarkan begitu ya. Kenapa gugatan dipublikasikan? Berarti salah dari awal. Iya, Nah, harusnya tidak dipublikasikan. Oke. Kalau Memang putusan kan cuma petitumnya dia diucapkan. iya. Baik. Petitumnya misalnya sudah jatuh talak satu ini, Iya. Betul. biaya-biaya udah itu Kan- doang. Tapi penyebab apa semuanya? Pembuktiannya dalam dalam katakanlah fakta persidangan dan pertimbangan Itu nggak hakim, diungkap kami oleh belum hakim. tahu seperti Oke. apa pertimbangan hakim. Katakanlah ada bukti dalam hal ini, tetapi tidak boleh katakanlah menjadi konsumsi publik. Ya, baik. Oke. Kita juga akan membahas lebih lanjut bagaimana kemudian langkah dari Paula untuk melaporkan apakah memang sudah tepat 100%. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Terkait dialog kita hari ini, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Juwaini, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Juwaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, TV One. Iya Pak Juwaini, kita ingin mengkonfirmasi ini terkait dengan putusan cerai antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ini kenapa alasan-alasan atau putusan dari perceraian ini bisa bocor ke publik secara gamblang begitu Pak? Iya, terima kasih TV One dan para pemirsa seluruhnya. Mungkin kita sudah sama melihat beberapa video yang beredar dari hasil konferensi pers Negara Jakarta Selatan dengan beberapa wartawan di hari Kamis yang lalu setelah pembacaan putusan perkara nomor 3477 yang pemohonnya di Ibrahim, termohonnya Paula Verhoeven. Nah, dari situ mungkin informasi itu sudah beredar luas ke lingkungan masyarakat, dan masyarakat juga sudah melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Humas Agama Jakarta Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Suryana SMH. Nah, mungkin dari situ makanya informasi terhadap perkara dan putusan nomor 3477 DTG 2024 PA Jakarta Selatan sehingga beredar luas di lingkungan masyarakat. Begitu. Baik, Pak Juwaini, Paula ini sebagai pihak istri mempermasalahkan terkait dengan kenapa bisa dipublikasikan ke publik. Kemudian yang kedua adalah ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus perceraiannya. Karena Paula merasa tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan bahwa Paula ini terbukti melakukan perselingkuhan atau durhaka seperti yang disebutkan dalam alasan perceraian tersebut, Pak. Bagaimana Anda menanggapi ini? Kemudian akhirnya Paula melaporkan ke Komisi Yudisial. Ya, pertama saya sampaikan bahwa perkara ini sudah diputuskan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 yang lalu, 2 hari yang lalu. Dan sebagaimana pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan juga dalam Undang-Undang
Peraturan Agama Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 60 disebutkan bahwa pada prinsipnya pembacaan putusan pengadilan itu hanya sah jika dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Tetapi untuk perkara ini tidak dilakukan sidang secara langsung atau secara manual karena sesuai dengan Perma 1 2019 junto Perma 7 2022 bahwa setiap perkara yang didaftarkan secara e-court itu dilakukan sidang secara elektronik, termasuk pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Itu yang menjadi dasarnya. Kemudian yang kedua, setelah pembacaan putusan, Humas Pengadilan Jakarta Selatan menyampaikan tentang poin-poin daripada amar putusan tersebut. Kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara tersebut. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Jakarta Selatan itu sudah kita dengar dan kita lihat bersama. Dan itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama persidangan perkara tersebut. Nah, kemudian dari hasil penyampaian oleh Humas Pengadilan Jakarta Selatan, saya juga mendengar dan melihat bahwa pihak termohon merasa keberatan terhadap putusan tersebut. Nah, itu mungkin salah satu hak termohon ya. Saya pikir satu hak termohon menerima atau merasa keberatan terhadap putusan pengadilan, dan itu ada salurannya. Salurannya artinya kalau menyangkut dengan materi putusan itu bisa dilakukan upaya hukum. Banding ya, baik, Pak Juwani. Banding ke Kemudian terkait dengan laporan Paula itu juga hak beliau untuk menyampaikan salurannya atau aspirasinya ke pihak Komisi Yudisial kalau memang itu dianggap Hakim Pengadilan Jakarta Selatan melakukan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku hakim ya. Dan itu tentu ada prosesnya nanti oleh pihak Komisi Yudisial dan saya tidak mungkin mendahului dari proses KI tersebut. Nah, terkait dengan materi yang disampaikan oleh Humas itu semuanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Baik, Pak Juwani, di studio juga sudah hadir Ibu Neng dan juga Elsa Sarif yang mungkin memiliki pertanyaan kepada Pak Juwani. Mungkin bisa disampaikan, Ibu Neng atau Bu Elsa? Sebentar, saya konfirmasi sedikit, saya klarifikasi sedikit ya Pak ya. Putusan dibacakan pada hari Rabu, maaf saya klarifikasi sedikit, hari Rabu tanggal 16 April 2025. Demikian klarifikasinya. Baik. Bu Elsa mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin mengetahui bahwa persidangan itu kan tertutup untuk umum ya Pak ya. Sampai nggak sih suara saya? Ya. Pak, suara saya sampai nggak Pak? Ya, sampai Bu. Sampai ya, Bu Elsa. Nah, yang saya ingin tanyakan waktu membacakan putusannya seutuhnya atau membaca petitumnya saja. Karena mengingat hal-hal yang menjadi perseteruan dari kedua belah pihak ini tidak menjadi konsumsi publik yang merupakan bisa menjadi satu trauma dan kejiwaan bagi anak-anak mereka yang nanti akan besar. Di mana mereka sebagai anak-anak harus mendapatkan dua orang kasih sayang dari ibu dan bapak yang mana kalau kita menjelekkan salah satu aja itu sudah melukai anak-anak. Bagaimana Bapak memberikan penjelasan hal itu? Ya, silakan Pak Juwani. Terhadap putusan yang dibacakan. Ya, karena perkara ini didaftarkan secara e-court, maka pembacaan putusan secara litigasi. Tetapi pada prinsipnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan juga pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 89 bahwa pembacaan putusan harusnya dilakukan secara terbuka untuk umum dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, ketika pembacaan putusan tersebut
ya semua apa yang ada dalam putusan itu ya boleh-boleh saja dibacakan. Makanya semua putusan yang dibacakan dalam persidangan yang bukan sidang elektronik ya, dilakukan secara terbuka untuk umum. Dan pembacaan putusan dalam persidangan secara elektronik itu ya, berdasarkan Perma 7 2022 ya, itu dinyatakan sah sebagaimana putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bagaimana Bu Elsa? Katanya memang sah-sah saja dibacakan begitu alasan-alasannya. Bu Neng juga mungkin bisa memberikan tanggapan. Sebetulnya ya kalau dibacakan seluruhnya ya mengatakan sah saja, tapi tentunya ada satu kebijakan ya, pertimbangan misalnya kan kita suka ngeblur, terus putusan yang berkaitan dengan perselingkuhan atau perzinahan atau segala rupa itu kan bisa dilompatkan. Untuk mempertimbangkan masalah moralitasnya begitu ya. Kalau bilang sah saja kita nggak ngomong sah saja. Sekarang kita baca bagaimana akibat kedepannya untuk anak-anak ini. Anak ini kan masih kecil. Tiap kali dan ini akan tercatat terus bagi orang. Jadi saya bilang tentunya harus ada perbaikan, Pak. Jangan anak-anak ini sekarang lebih cerdas. Dulu zaman dulu anak-anak tuh dibawa-bawa ke sana, oh main itu permen apa nggak ada masalah. Sekarang bisa tapi sekarang informasi. bisa memantengkan dia bisa punya handphone, gadget ini. Jadi ya, tolonglah pengadilan agama ini juga harus ada satu reformasi ya. Karena saya juga waktu 10 tahun yang lalu bagaimana mengeksekusi itu juga banyak sekali keterlambatan pengadilan agama. Jadi saya ingin pengadilan agama sama dengan pengadilan negeri yang lain. Katakanlah tadi dari alasan Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan adanya Perma nomor 7 nomor tahun 22 ya Pak Juwaini. Nah hal itu sebetulnya memang betul kalau misalkan pembacaan keputusan nomor 22 ya, tahun 22 ya. Nah itu sebetulnya memang harus kalau keputusan itu harus terbuka di dalam undang-undang peradilan agama juga begitu. Nah dalam hal ini tetapi menurut saya harusnya dipertimbangkan mana hal-hal yang akan berakibat kepada masa depan dari keluarga dan anak bersangkutan. Berarti hakim mempunyai pertimbangan bisa harusnya menurut saya karena tidak wajib dibacakan seluruhnya. Tidak wajib, harus ada pertimbangan begitu. Karena kadang-kadang kan memang dalam hal ini Paula karena istri ini punya hak untuk banding, untuk kasasi, bahkan kalau ada novum bisa PK dan sebagainya. Jadi dalam hal ini menurut saya masih ada kesempatan bagi Paula untuk membuktikan bahwa dirinya itu ada seperti apa yang dia sampaikan. Dan memang di dalam hal ini tentunya majelis hakim, saya paham, majelis hakim tentunya juga berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan ada pertimbangan hukum. Nah hal itu menurut saya harus diseleksi mana kira-kira yang tidak berpengaruh terhadap masa depan keluarga yang bersangkutan. Karena panjang nanti itu. Panjang dampaknya sekali kepada anak-anak betul, bisa selamanya. Nanti kalau semuanya diekspos keluar begitu kan akan seperti apa? Iya, ibu dan bapak mereka itu adalah pahlawan-pahlawan mereka yang akan menjadi model bagi anak-anak. Baik, betul. Kita hancurkan dari sekarang kan jadinya tentu kita membuat suatu kesalahan yang dan itu luar melanggar biasa. HAM anak kalau misalkan dipisahkan antara orang